bertemu di channel Git Ministry kembali. Salam jumpa buat semua sahabat yang sudah menanti-nantikan video kali ini di Git Ministry. Dan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan saya bawakan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama tentang iman. Kita baca dulu ayatnya ya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbicara tentang iman, iman itu ada yang palsu, yang mungkin selama ini kita rasa benar, ternyata tidak. Dan hanya ada satu iman yang benar. Saya mau ibaratkan iman itu sebuah kunci. Kunci yang memiliki banyak rangkaiannya. Jadi misalnya ada satu tempat kunci, ada banyak berbagai kunci diletakkan. Ada mungkin kunci rumah pintu depan, kunci lemari, kunci pintu dapur, kunci pintu belakang. Dan biasanya setiap kunci itu hanya cocok di satu pintu. Nah, kalau kita mau masuk ke rumah, biasanya kita lewat pintu depan. Dan untuk membuka pintu depan hanya ada satu kunci, yaitu kunci pintu depan. Tidak mungkin membuka pintu depan menggunakan kunci pintu belakang atau pintu tengah, karena biasa berbeda. Nah, iman itu ibarat kunci-kunci yang mirip. Saya akan mulai dari beberapa iman yang mungkin kita salah sekarang. Yang pertama adalah yang boleh kita katakan iman yang hanya ikut-ikutan, atau iman yang dalam kegelapan percaya saja. Jadi saat ditanya, mengapa kamu menjadi seorang Kristen? Jawabannya mungkin hanya karena saya keturunan orang Kristen, karena bapak ibu saya Kristen, karena kakek saya Kristen, atau karena lingkungan saya orang Kristen. Semuanya tidak tahu kenapa dia menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus. Dia hanya tahu bahwa dia Kristen dari lahir. Ini adalah iman yang salah. Iman yang seperti ini hanya ikut-ikutan. Dia tidak tahu mengapa dia Kristen, dia tidak tahu mengapa dia kebaktian. Saat ditanya, kenapa kamu kebaktian hari Minggu? Ya ikut saja, kan memang dari dulu kebaktian hari Minggu. Atau ditanya, mengapa kamu berdoa? Ya memang diajarkan. Atau kenapa baca Alkitab? Ya disuruh orang tua. Tidak ada dasar sama sekali mengapa dia bisa melakukan semuanya. Dan ini adalah iman yang hanya ikut-ikutan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang salah adalah iman yang hanya di akal saja. Iman yang hanya di akal, hanya tahu banyak tentang isi Alkitab, tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang semua yang ada di Alkitab. Tahu, tapi untuk mempercayakan hidupnya yang akan datang, dia masih belum mengandalkan Kristus. Mungkin saat lagi sekolah minggu, CCA, nilainya bagus, bisa juara 1, tapi hanya di otak, hanya di pengetahuan, hanya di pikiran. Saat ditanya bagaimana kepastian masuk surganya, imannya kepada siapa, dia mungkin masih menjawab, karena saya punya kekuatan, karena saya berbuat baik, karena saya masih bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan rohani yang akan menyelamatkan saya. Banyak iman yang seperti ini. Dia banyak tahu tentang Alkitab, tapi sayangnya untuk masuk surga, dia masih mengandalkan dirinya sendiri. Ini adalah iman yang salah. Yang ketiga, ada iman yang salah lagi, yaitu hanya percaya sementara saja kepada Yesus. Kenapa saya bilang hanya sementara? Ya, memang kadang butuh sesuatu baru panggil Tuhan. Mau misalnya hari ini ada kegiatan, diandalkan Tuhan, berdoa dari pagi, siang, sore, malamnya kegiatan dia berdoa kepada Tuhan. Tapi saat ditanya bagaimana tentang keselamatannya, kepastiannya kelak saat hidup di dunia ini berakhir, dia tetap mengandalkan diri sendiri. Mungkin kebutuhan-kebutuhan lain dia percaya Yesus yang lakukan, yang mampukan, yang memenuhi semua kebutuhannya. Mau harta, dia berdoa, Tuhan berikan aku kecukupan. Mau ini, mau itu,
dia bertanya kepada Tuhan. Mau apapun, dia minta kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan Yesus mampu memberikan apa yang dia minta. Tapi saat ditanya tentang kepastian keselamatannya, di mana ia kelak berada, di sorga atau neraka, ia pasti jawab ke sorga. Tapi dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah iman yang salah. Iman-imannya seperti ini banyak kita temui di orang-orang Kristen zaman ini. Saat kita bertanya bagaimana kepastiannya masuk surga, saat kita tanya kelak hidupnya mau kemana setelah kematian, ke surga neraka, semuanya jawab ke surga dengan jelas, dengan tegas, dengan pasti. Tapi saat ditanya bagaimana caranya, intinya masih menggunakan kekuatan sendiri. Ada yang bilang harus beramal, ada yang bilang harus berbuat baik, ada yang bilang harus melakukan trip mission, melayani, harus mau sekolah minggu, mau khotbah, mau apapun itu, yang penting melayani agar masuk surga. Ada yang berpikiran seperti itu. Dan orang-orang Kristen yang seperti ini memiliki iman yang salah. Sedangkan Ibrani bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah kelak bersama Yesus di sorga. Bukan mengharapkan apa yang ada di dunia ini. Lalu meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkannya mungkin. Atau ada yang tidak dikabulkan Tuhan sesuai dengan rencananya. Tapi yang pasti, dalam kepastian masuk surga, masih mengandalkan diri sendiri. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat sakit, beriman kepada Yesus, minta kesembuhan. Tuhan tolong, aku lagi sakit, sembuhkan aku. Untuk apa sebenarnya dia sembuh? Dia beriman kepada Yesus hanya sementara. Hanya saat sakit agar sembuh. Tapi ditanya bagaimana kepastian masuk surga, masih mengandalkan diri sendiri. Sebenarnya kalau kita minta kesembuhan, berdoa, kita juga harus katakan apa tujuan kita untuk berdoa itu. Kalau sakit, apakah saat sembuh lalu ya sudah begitu saja? Atau setelah sembuh mau melakukan banyak aktivitas di luar? Seharusnya saat minta kesembuhan, sampaikan bahwa apabila saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Tapi ingat, imanmu, iman Anda, apakah mempercayakan Yesus yang akan menyelamatkan kamu ke surga, atau masih mengandalkan kekuatanmu sendiri? Iman yang benar itu bukan hanya di mulut saja ikut-ikutan, bukan hanya di akal saja yang hanya tahu, atau hanya di hati yang sementara. Tapi iman kepada Yesus adalah menyerahkan sepenuhnya diri kita. Menyerahkan diri kita ke dalam tangan Yesus. Karena hanya dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa dia, dosa tidak akan terhapuskan. Tanpa Yesus mati di kayu salib, tidak ada dosa yang ditebus. Kita akan menanggung akibatnya semua. Dan kalau sampai kita masih berpikiran bahwa kekuatan kita mampu untuk membawa kita ke surga, itu salah besar. Tidak ada satupun manusia yang mampu dengan kekuatannya mampu masuk surga. Karena surga itu sempurna. Sedangkan manusia, setitik dosa saja, sudah tidak bisa menghampiri Allah. Oleh sebab itu, pastikan dari sekarang bahwa imanmu benar-benar iman yang mempercayakan dirimu, tubuhmu, jiwamu, rohmu hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain. Ini iman yang benar. Jadi yang sampai kamu salah beriman, atau apabila kamu sekarang adalah orang yang benar-benar beriman, mari sampaikan bagaimana iman yang benar yang Yesus kehendaki. Bukan iman yang hanya ikut-ikutan di mulut saja, bukan iman yang hanya sebatas pengetahuan, atau hanya beriman sementara saat kita membutuhkan sesuatu. Tapi iman kita
adalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita kelak dapat bersama Dia di sorga selamanya. Jadi, para sahabat, itu renungan kita hari ini. Mari, apakah kita sungguh-sungguh sudah punya iman yang benar? Kalau belum, mari benarkan iman. Kalau sudah, mari juga ajak orang yang kamu kenal belum mengenal imannya dengan benar untuk beriman dengan benar. Renungan kita sampai di sini. Saya Cio mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan Maranatha.